Kyoto, Nama Budaya, Salam Sejahtera Panjang kita semua. Perkenalkan, nama saya Fernando dari kelas 12 pemasaran 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mind mapping saya. Yang pertama ada di bab 4, yaitu meditasi. Yang pertama akan saya jelaskan, menurut video Rinpoche, meditasi dapat dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, dimanapun, dan orang lain tidak perlu mengetahui bahwa kita sedang bermeditasi. Nah, di mind mapping ini yang akan saya bahas yaitu tentang 4 praktik hidup berkesadaran. Yang pertama ada di posisi dan yang kedua ada di aktivitas. Yang pertama kita ke posisi dulu. Yang pertama ada meditasi duduk dengan penuh kesadaran. Ini fotonya. Posisi duduk yang benar ada pada gambar yang terletak ke atas. Nah, untuk posisi yang benar, yang pertama kita tidak boleh membungkuk. Yang kedua, badan harus lurus dan tidak boleh miring. Dan yang ketiga, kita harus badannya lurus, tidak boleh ke depan ataupun ke belakang. Yang kedua, meditasi berdiri penuh kesadaran. Ini fotonya. Meditasi posisi berdiri dengan penuh kesadaran sama seperti kita berjalan, tapi kita fokus pada saat kita sedang bermeditasi. Nah, untuk yang poin ketiga yaitu meditasi berjalan penuh kesadaran. Untuk meditasi berjalan penuh kesadaran, yang pertama tangan dilipat di belakang, yang kedua tangan dilipat di muka, atau yang terakhir tangan dilipat di dada atau bersedekap. Nah, untuk yang terakhir yaitu meditasi berbaring penuh kesadaran. Metode meditasi ini pernah dilakukan Buddha pada saat ingin paring nibbana. Selanjutnya kita lanjut ke aktivitasnya. Yang pertama ada praktik berkesadaran saat belajar. Ini fotonya. Yang kedua ada praktik berkesadaran saat makan dan minum. Ini fotonya. Dan yang ketiga berkesadaran saat menjelang atau bangun tidur. Ini fotonya. Dan yang terakhir berkesadaran saat menggunakan gawai. Nah, kita lanjut ke materi saya selanjutnya yaitu tentang bab 8 mengenai menjaga keseimbangan sosial. Nah, yang saya bahas di materi ini yaitu tentang perspektif Buddhis terhadap permasalahan sosial. Yang pertama ada foto cincang yang memfitnah Buddha bahwa dia telah menghamili cincang dan ayahnya adalah Buddha. Nah, di sini dapat kita pahami bahwa Buddha menjelaskan bahwa manusia dilingkupi oleh 8 kondisi kehidupan. Yang pertama ada loba, yaitu untuk mendapatkan keuntungan. Yang kedua alaba, untuk mengalami kerugian. Yang ketiga yasa, untuk mendapatkan kedudukan atau kesuksesan. Yang keempat ada ayasa, untuk tidak mendapatkan kedudukan atau mengalami kegagalan. Yang kelima yaitu ninda, dicela, dihina atau difitnah. Yang keenam pasama, dipuji, disegani dan dihormati. Dan yang ketujuh suka, merasakan kebahagiaan dan kesenangan. Dan yang terakhir duka, mengalami penderitaan ataupun kesusahan. Nah, selanjutnya untuk poin kedua, jenis dari permasalahan sosial yang saya ambil yaitu tentang kemiskinan. Nah, seperti yang kita tahu, kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu atau kelompok tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sehari-hari. Dan yang kedua, mengenai berita hoax. Hoax juga bisa dijelaskan sebagai serangkaian informasi yang menyesatkan berkaitan dengan hal tertentu, tapi dibuat seolah-olah sebagai sebuah kebenaran. Nah, untuk poin yang ketiga, dampak dari permasalahan sosial. Untuk kehidupan sekarang, pengangguran dan kemiskinan saling berhubungan erat. Orang yang tidak mau bekerja dan lebih memilih untuk menganggur, risikonya adalah untuk hidup miskin. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan sosial yang pertama adalah dengan mengembangkan kemurahan hati. Nah, saat memberi, seseorang sebaiknya tidak melakukannya sebagai tindakan fisik saja, tetapi dengan hati dan pikiran yang benar. Nah, yang terakhir, ketika menerima informasi yang belum jelas, kita harus memiliki kebijaksanaan sebelum membagikannya kepada
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai peluang mind mapping yang saya buat. Mohon maaf jika ada salah informasi atau salah kata. Akhir kata, sampai saat tambah kita semoga semua hidup berbahagia. Terima kasih.